Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Marilah kita simak geografi 60 sahabat Nabi. Sahabat kedua yang kita bahas adalah Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan, seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah, dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik, adalah kisah yang penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Rasulullah Muhammad. Namun bagaimana sosok sejatinya? Sungguh, kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad al-Amin umat manusia, yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Saat siang dan malam perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, yang mampu membuka semua hati dan pintu. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Safa di rumah Al-Arkam bin Abul Al-Arkam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arkam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Di tempat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan salat bersama mereka, menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang oleh perasaan gembira. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba, hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Hanas binti Malik, adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah, dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasirnya membentuk sebuah formasi yang mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukanlah musuh yang berat saat itu. Tetapi, bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tetapi ia tetap bolak-balik ke Darul Al-Arkam dan bermajelis bersama Rasulullah. Dia benar-benar merasa tenteram dengan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya, yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Hanya saja, di Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Talha melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arkam secara diam-diam. Kali lain, Utsman melihatnya salat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci hati dan nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangannya menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, Ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain.
Ia membawa putranya itu ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurungnya di dalam ruangan itu dan ditutup rapat-rapat. Musab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Mendengar berita hijrah ini, Musab pun mencari muslihat, dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepada beliau. Tetapi, di Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya bagi Musab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Musab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Musab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh sosok pilihan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabb-Nya yang maha agung. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah. Saat memandang Musab, mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Musab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam, ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Rasulullah sendiri menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia, seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Musab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya." Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Musab kepada agama yang lama, segala fasilitas yang dahulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan, ibunya tidak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Musab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Musab pun tidak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekafiran. Sebaliknya kebulatan tekad sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi." Musab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda, dan Ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak, dan akalku akan melemah." Musab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini, dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Satu hari ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi, jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancar oleh cahaya ilahi, telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah memilih Musab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbayat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah, mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah, dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh, dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Musab. Tetapi, Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Musab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu, dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah, dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Musab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut agama Islam di sana hanya 12 orang, yang telah berbayat di Bukit Aqobah. Tetapi beberapa bulan kemudian, banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya setelah tahun perjanjian Aqobah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka, yang tidak lain adalah orang yang diutus oleh Nabi kepada mereka, yaitu Musab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Musab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya, dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah,
menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah Asad bin Zurarah. Ia bersama Asad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat pertemuan, untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabb-Nya, yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya, yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan petua kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Al-Hudair, pemimpin kabilah Abdul Ashal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelum itu. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal bisa dilihat dengan jelas terpajang di tempatnya, dan bila seseorang berkepentingan, ia tahu di mana tempat Tuhannya. Bersambung.